Nah, ketika goalnya sudah didefinisikan, terus kemudian baru kita mau strateginya seperti apa. Mulai dari bisnis yang mikro, yang penting jualan. Jangan ditanya kalau kayak gitu, bisnis mau kemana gitu. Bisnis mau kemana itu sudah pasti nggak terjawab. Dalam segmen bisnis ini di Indonesia 5 tahun ke depan, global misalnya 7 atau 10 tahun ke depan, misinya dia membangun formulasi goal strategi, goal setting, definisi strategi, mulai formulasi sampai membuat planning eksekusinya di ring 1. Tantangan berikutnya Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Siang. Selamat siang semuanya. Balik lagi sama kita, saya dan Pak Hegi di sini di podcastnya HCC. Hari ini kita akan membahas. Sebelum ke sana, gimana kabarnya hari ini guys? Setelah beberapa kali kita podcast, mungkin udah ada insight. Kali aja udah ada insight dan pengen nanya, bisa ya nanti dituliskan di kolom chat. Terus untuk hari ini yang mau kita bahas sebenarnya beruntut sih. Kita mulai dulu dari goal sama strategi. Kalau dari Pak Hegi sendiri nih, goal sama strategi itu ya sebagai manusia lah, layaknya manusia sebenarnya kan kita juga pasti punya goal, anggaplah itu sebagai cita-cita gitu ya, lumrahnya. Terus nanti kalau misalnya di bisnis, seberapa penting sih Pak goal atau strategi itu? Penting, mutlak, dan ini yang akan mendrive kita sebagai business owner maupun organisasi kemana kita akan membawa perahu atau kapal ini berlabuh. Jadi tanpa goal, tanpa strategi ya semua orang akan punya versinya masing-masing. Nah itu bisa chaos tuh organisasi kalau setiap orang punya prioritas yang berbeda, setiap fungsi punya concern yang berbeda, tidak inline satu sama lain sehingga kita mau kemana kan akhirnya organisasinya ini kan nggak mengarah gitu Mbak Dian. Jadi itu dalam sebuah bisnis ya penting dan menurut saya sih mutlak kalau dari pengalaman sejauh ini. Mutlak ya. Jadi kita paling enggak punya satu tujuan yang sama gitu lah ya. Terus nanti akan dipecah ke masing-masing bagian. Oke, terus kalau goals sama strategi itu sebenarnya samakah, berbedakah atau seperti apa? Kayaknya dulu pernah kita bahas juga sedikit. Berbeda, Mbak Dian. Jadi goal itu adalah apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita capai ya. Sementara strategi itu adalah turunan dari goal-nya itu sendiri. Jadi strategi itu adalah how to-nya mencapai goal. Jadi how kita mencapai sebuah cita-cita, mimpi gitu ya. Contoh sederhana apa ya? Ketika kita bercita-cita, misalnya saya harus menjadi seorang dokter gitu ya. Nah itu kan kita mikir gimana ya caranya ke sana ya. Kira-kira butuh finansial yang sebanyak apa gitu ya. Terus kemudian cara belajarku harus bagaimana gitu. Terus kemudian saya mulai cari-cari tuh informasi ke senior itu. Kak ini gimana sih kak? Kok kakak sudah menjadi dokter dulu kiat-kiatnya apa? Itu kan kita sudah mulai learning kan. Sebenarnya yang kita mulai ngomong kiat-kiatnya apa itu kan kita belajar strategi. Belajar apa yang dia lakukan sehingga dia akan dia mencapai goal gitu ya. Nah itu adalah how to-nya atau caranya gitu Mbak Dian. Oke, jadi lebih ke kayak step-stepnya, entah itu tuh misal tujuan ke Jember mau lewat mana, kayak gitu ya. Oke. Terus kadang ini kita mikir kalau goals itu adalah keinginan, tapi kalau goalsnya itu berupa keinginan aja kan lama-lama kita bingung ya mencapainya seperti apa. Terus bedanya goals dengan dream seperti apa Pak? Sebenarnya nggak ada yang salah dari dua itu ya. Goal itu sama mimpi itu sama-sama penting. Dan di dunia ini, apalagi di Indonesia gitu ya, mimpi itu gratis Pak. Nggak ada tekanan dari siapapun bahwa mimpi itu nggak boleh gitu.
Terus kemudian mimpi itu akan membawa, sadar atau nggak sadar, mimpi itu akan membawa kita, energi kita, fokus kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju ke sana. Oh, benar. Jadi itu lebih ke arah bagaimana dorongan, bagaimana fokus kita, bagaimana konsentrasi kita, bagaimana effort kita, apa aja yang akan kita lakukan di daily life kita akan menuju ke sana. Nah, kalau hanya mimpi, variabel waktunya nggak kegambar di situ. Oh. Nah, kalau seandainya saya mimpi nih, pengen jadi presiden, berapa lama? 60 tahun, 70 tahun, 2 tahun, itu kan akan menghasilkan strategi yang berbeda. Oh, benar. Oh iya, oke. Berarti sebenarnya untuk bikin sebuah goals agar bisa kapan kita mencapainya, at least harus jelas dulu ya, Pak ya. Oke. Terus goals yang kita tahu itu kan adalah sebuah tujuannya kita mau seperti apa. Terus dengan misal nih teman-teman sudah pada bikin KPI. Kalau dari KPI itu apakah bisa kita arahkan ke goals atau malah KPI-nya itu adalah goals-nya kita untuk punya KPI atau kayak gimana, Pak? Oke, kalau saya sampaikan menurut versi saya gitu ya, karena goal, strategi, terus kemudian KPI itu banyak banget istilah di market ya. Strategi aja itu berapa tools yang kita pernah kenal. Mbak Dian pernah dengar yang namanya SWOT nggak? SWOT analysis. Oh ya. Strengths, weaknesses, opportunity, threat gitu ya. Ada kalau dulu saya di dunia profesional, saya waktu kerja di dunia global gitu kita pakai Aero. Aero itu double R ya. Double R lah kalau bahasa Inggris. Biar gak campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. E-nya itu aim atau goal. R-nya itu pertama adalah reality. Realitas kita hari ini di mana. Terus kemudian R yang satunya adalah roadblock. Apa yang menghambat kita hari ini untuk menuju ke aim atau goal. Terus kemudian opportunity apa aja yang kita punya, sama W itu way forward, apa yang akan kita lakukan next step-nya. Itu kan banyak istilah dari versi teknologi. Kalau dari indikator sukses itu ada orang yang membahas apa sih bedanya OKR, apa sih bedanya KPI gitu ya. Nah, itu saya tidak akan mengupas itu di sini karena itu lebih ke arah theoretical framework, lebih ke arah pembahasan konseptual. Nah, kalau dari sisi praktikal yang saya lakukan sesederhana bahwa kalau kita ngomongin bisnis ini mau dibawa kemana itu kan butuh goal. Nah, goal itu ketika sudah didefinisikan, dan goal itu kan harus smart, Mbak. Nanti kita akan juga kupas tuh itu apa itu smart gitu kan. Nah, ketika goalnya sudah didefinisikan, terus kemudian baru kita mau strateginya seperti apa nih, mau untuk menuju goal itu. Nah, terus kemudian setelah ngomong strategi, itu kan ada objektif key result-nya itu di masing-masing strategi itu. Strategi A itu key result-nya apa, strategi B key result-nya apa gitu ya. Begitu kita ngomongin turun lagi nanti ke organisasi, kita akan bahas terpisah tentang organisasi ini. Begitu turun ke organisasi, ke fungsional, ke proses gitu kan. Nah, itu mulai ada indikator-indikator kecil tuh. Nah, itu biasanya kita sebut KPI. Saya beri contoh sebuah ilustrasi ya, di operation contohnya ya. Di operation ini contoh kita pengen punya bisnis, kita pengen mengembangkan bisnis ini bertumbuh 5 kali lipat. Contoh misalnya. Nah, terus gimana nih strateginya dari sisi finansial? Apakah kita harus utang ke perbankan misalnya, ataukah kita harus engage investor, atau kita pakai apa istilahnya on funding atau internal resource. Jadi uang kita yang kita punya kita putar jadi ekspansi bisnis. Nah, uangnya dari mana? Salah satunya adalah bagaimana membuat operation kita super efisien sehingga profitabilitas kita naik, cash flow kita sehat, uang kita ngumpul. Nah, itu kan berarti kan ada key result yang akan kita capai itu. Nah, begitu ngomongin
gimana caranya operation kita efisien, kita perlu duit berapa di situ kan, mulai turun tuh. Uangnya dari mana nih? Oh, berarti kita harus menekan biaya variabel. Oh, kita harus menekan biaya fixed cost. Oh, kita harus mengurangi nilai inventory. Lah itu kan KPI itu. Jadi indikator-indikator yang lebih detail yang mengukur bagaimana kita bisa mencapai goal kita. Jadi itu kalau kita ngomong ke Jember ya tadi istilah Mbak Dian, saya juga bingung kenapa kok harus ke Jember. Padahal banyak kota-kota yang lain. Saya kepikirannya itu sih. Karena baru dari sana mungkin. Atau inget tapenya atau apa ya. Nah, kan banyak tuh Mbak. Oh, pit stop pertama saya harus di sini, pit stop kedua di sini, di situ. Itu kan ukuran kecil-kecil. Kalau goal besar, saya harus nyampe Jember jam 10 pagi besok. Tapi untuk menuju ke sana, berarti saya harus bangun pagi jam 4 pagi. Terus kemudian semua harus ready, 4.30 saya harus di mobil gitu kan. Nah itu adalah ukuran-ukuran kecil yang akan mengantar kita untuk menuju ke goal kita. Oh berarti kalau diurutin dari yang paling kecil itu dari KPI dulu, terus nanti strateginya gimana, baru nanti kita bisa mencapai goals. Nah kalau pendekatannya bottom up gitu, dari bawah dulu dari bawah ke atas gitu. Kalau untuk kondisi teman-teman bisnis UKM yang saat ini Pak, baiknya kita ngelihatnya dari goalsnya dulu diturunkan, apa kita bikin KPI-nya dulu biar pikirannya teman-teman tuh kadang malah yang penting aku punya KPI deh, tapi malah nggak jelas goalsnya gimana gitu. Banyak versi di UKM ini, mulai dari bisnis yang mikro, yang penting jualan. Jangan ditanya kalau kayak gitu, bisnis mau kemana gitu. Bisnis mau kemana gitu sudah pasti nggak terjawab Mbak. Oke. Untuk hidup besok ini aja saya masih bingung gitu kan. Harus ngatur duit keluar masuk, duitnya diputar lagi, terus kemudian jualan gitu. Fokusnya ya memang fokus pendek-pendek. Ada UKM yang sudah skalanya kecil, menengah gitu ya. Nah itu mulai kalau diajak ngomong untuk sakjane bahasa Jawa jadinya. Sebenarnya itu bisnismu mau dibawa kemana? Nah itu sudah mulai sedikit banyak punya ruang itu untuk mikir tuh. Iya juga ya bisnisku mau dibawa kemana ini ya. Apalagi yang menengah gitu. Dia sudah mulai mikir biasanya bisnis ini 10 tahun ya bertumbuh iya, cuman mau kemana ini ya selanjutnya? Mau ngapain kita ini kan? Itu banyak juga teman-teman kita di business owner juga nggak menyadari itu. Ada juga yang walaupun itu bisnisnya mikro, kecil, menengah, nggak punya goal, nggak punya dream, nggak punya strategi, nggak punya organisasi, nggak punya clarity, tapi bisnisnya jalan. Ya sepertinya kan jalan-jalannya seperti itu aja gitu. Oh iya. Nah itu yang bahaya kan kalau fungsi waktu itu kan, wah ini bisa-bisa sudah punya anak cucu, tapi bisnisnya masih sama. Gitu. Bener, agak serem malah. Serem. Oke, padahal kalau bisa ngebeli waktu mah kita ngebeli waktu ya Pak. Betul. Oke, jadi memang tergantung sama masing-masing bisnisnya ya Pak. Terus kalau misalnya nih di masing-masing bisnis, otomatis mereka juga punya goals yang berbeda-beda gitu ya Pak. Tapi untuk sebagai gambaran umum deh biar teman-teman sudah, misalnya yang saat ini ternyata mereka memang belum pernah kepikiran aku jalan dulu aja deh kayak gitu ya, seperti yang diceritakan Pak Hegi tadi. Kalau gambaran umumnya kita bisa memikirkan goals kita, mendapatkan itu. Saya kasih contoh ya Mbak ya. Salah satu klien saya yang bergerak di bidang consumer goods gitu ya. Baru aja kemarin kita lagi bikin goal settingnya itu ya. Kita berangkat dari realitanya dulu. Realitanya bisnis ini adalah bisnis yang unik di Indonesia. Jadi dia consumer good intermediate product. Jadi intermediate product itu artinya dia supply produknya dia untuk dibuat produk jadi gitu. Dia itu setengah jadi gitu ya. Iya. Nah menariknya di Indonesia ini hanya ada 3 industri ini. Wow. Nah itu kan fakta satu fakta yang menarik. Terus kemudian bisnis ini sejak saya bergabung sekitar 2,5 tahun yang lalu sampai hari ini bertumbuh 6 kali lipat. Wow. Nah terus kemudian dia punya problem. Problemnya apa? Pak,
kalau saya mau bertumbuh itu kita tahu problemnya adalah supply kita ini nggak bisa continue. Karena supply kita itu benar-benar market bebas gitu ya. Akhirnya harganya naik turun, ketersediaan supply-nya juga kadang bisa ada bisa enggak, ada pun juga kadang telat. Nah itu kan memberikan dampak yang cukup signifikan ke perusahaan gitu kan. Itu satu problem. Terus yang kedua, market ini masih sangat besar, masih sangat luas karena dia itu lebih fokus, hampir 80% itu marketnya adalah B2B, jadi business to business. Dia belum mengerjakan retail market sama sekali. Nah problemnya kalau dia harus bikin retail itu kemasan kan yang sekarang dia harus kemasan yang ratusan kilo harus menjadi kemasan yang kecil-kecil kan. Nah itu perlu teknologi. Nah akhirnya kan dia memformulasi. Aku tahu ada problem, aku tahu ada opportunity. Sebenarnya aku pengen kemana, ya kan? Coba Pak, kalau seandainya saya itu pengen menjadi industri, perusahaan ini menjadi industri di kelasnya, itu menjadi market leader di Indonesia. Suatu saat kalau bisa kita bisa kompetitif di global market, misalnya untuk ekspor dan sebagainya. Kan berarti kan saya harus selesaikan ini problem-problem ini semua, ya kan? Nah itulah akhirnya dia ngomongin goalnya, mimpinya, saya pengen jadi market leader di industri ini. Kenapa? Karena kan kita hanya 3 industri di Indonesia ini. Ya, dengan peluang dan mudah ada. Dengan peluang yang ada gitu. Terus kemudian tapi untuk menjadi market leader bahaya Pak, kalau supply kita nggak continue gimana caranya kita mau jadi market leader gitu. Oh iya betul. Nah akhirnya dia memformulasikan mimpinya adalah menjadi market leader dalam segmen bisnis ini di Indonesia 5 tahun ke depan, global misalnya 7 atau 10 tahun ke depan. Misinya dia membangun supply sistemnya. Kalau misalnya dia harus membuat sebuah industri yang memastikan semua supply ini harus stabil, harganya terkontrol, ya dia harus membuat ini. Jadi dia akhirnya jadi kayak hulu ke hilir gitu Mbak. Mulai supply dia urusin bisnisnya, teknologinya juga dia urusin, marketnya dia sudah punya dan diekspand ke retail sehingga bisa jadi industri yang pemimpin industri atau market leader di segmen ini. Jadi goalnya menjadi market leader, misinya atau strateginya salah satunya adalah membangun entah itu farming system, entah itu supply system, terus kemudian membangun capability dari teknologi, bagaimana kemasan ini akan menjadi lebih kecil, fleksibel. Terus kemudian ya otomatis dia harus nginjek talent-talent baru karena kan ada industri atau bisnis yang sebelumnya dia nggak kuasai gitu. Sebenarnya dia sebelumnya dia lebih banyak di teknologi dan di factory, sekarang harus ngurusin farming. Yang dulunya ngomongin orang engineering, sekarang ngomong agronomis. Nah, berarti kan dia harus nginjek talent-talent baru itu untuk kompetensi-kompetensi baru itu jadi strategi. Jadi key result dari strategi satu adalah membangun farming system, membangun teknologi. Itu kan key result atau strategi yang dibangun untuk mencapai mimpi atau goalnya. Gitu. Kalau dilihat, kalau kita tarik ya, jadi sebenarnya malah dia ini dari weakness-nya dia nyari opportunity-nya kayak kenapa nggak dibangun sendiri gitu ya, malah nanti karena tujuannya adalah market leader, makanya akhirnya dia bikin dari hulu ke hilir. Terus dengan lini yang berbeda begitu ya Pak ya, berarti memang dreams-nya otomatis biasanya siapa yang mencetuskan siapa yang mencetuskan goal ini gitu? Tergantung juga dari apa istilahnya ya, organisasi, budaya organisasi atau bentuk bisnisnya gitu ya. Kalau yang family business kebanyakan memang goal, mimpi dan yang lain-lain itu lebih ke arah owner centric ya. Owner centric ya, owner yang memformulasikan kita mau kemana, strateginya seperti apa gitu ya. Tapi kalau in general, kalau kita ngomongin bisnis pada umumnya ya mestinya ya di ring satu organisasi itu. Jadi mulai dari pucuk pimpinan, entah itu CEO-nya dan manajemen timnya.
Oke. Karena kalau dia sendiri terus emang dia yang ngerti sendiri terus eksekusi sendiri. Kasihan juga ya Pak. Iya. Dan kadang kan yang lebih tahu lapangan mungkin ada blind spotnya kalau misalnya dia mikir sendiri gitu ya. Terus malah kalau dijadiin diskusi dengan ring 1, apakah memungkinkan nanti bisa ningkatin employee ownership-nya dari ring 1 gitu? Iya. Itu salah satu sebenarnya goal apa ya, side effect lah ya. Ketika kita kalau melibatkan saat goal setting proses kita melibatkan tim kita, kan otomatis itu kita spend waktu untuk membangun ownership juga. Apalagi nanti at the end itu antara pimpinan dan tim itu sudah satu frekuensi. Kita mau kemana, fokus kita apa, kita akan mencapai apa, dalam berapa lama, itu semua organisasi itu punya satu kesatuan pemahaman yang sama. Wah, itu seru tuh organisasi itu. Tantangannya kan ketika formulasi goal strategi, goal setting, definisi strategi, mulai formulasi sampai membuat planning eksekusinya di ring 1. Tantangan berikutnya kan bagaimana mendistribusikan ini ke entire organization, betul. semua organisasi. Kebanyakan kalau di perusahaan besar, Mbak, karena layernya sudah berlapis-lapis, strategi yang ada di pucuk pimpinan itu nggak bisa mudah nyampe ke sampai level pelaksana. Itu yang saya temui ketika saya berada di korporasi-korporasi besar. Sehingga muncullah departemen yang namanya internal communication, factory communication, terus dia harus membuat town hall meeting, ketemu tuh antara manajemen sama semua employee gitu ya, mengkomunikasikan bisnis kita seperti apa, kita mau kemana. Karena komunikasi cukup menjadi tantangan di sebuah perusahaan yang cukup besar gitu. Gitu, Mbak. Saya tertarik sih Pak yang barusan kita bahas. Makanya akhirnya ada mungkin IR yang industrial relation, karena mungkin sistem atau goalsnya tiba-tiba berubah, dan apakah itu nanti memang arahnya ke IR begitu ya Pak? Mungkin kita bisa bahas di next YouTube gitu ya, terkait sama struktur yang mungkin vertikal banget atau horizontal banget, itu plus minusnya seperti apa gitu ya. Terus dengan goals yang ada, terus sudah diturunkan ke teman-teman ring 1, mereka juga nurunin ke whole business gitu. Apakah nanti misalnya ketika sudah diturunkan, terus kita nggak pernah tahu nih dengan kondisi misal seperti COVID kemarin, kan kita nggak pernah tahu tuh akhirnya tiba-tiba mengubah semuanya. Kapan sih sebenarnya hal-hal itu bisa diubah gitu Pak? Ini good question, very good question. Jadi banyak juga di organisasi, termasuk perusahaan yang tempat saya bekerja, yang pertama kali saya bekerja itu malah seru itu. Jadi seingat saya itu hampir setiap 2 tahun kita itu berubah. Termasuk organisasinya. Jadi memang by design dia itu merubah. Maksimal itu 2 tahun. Nggak pernah saya itu ketemu sampai 3 tahun terus kemudian organisasi itu tetap terus fokusnya itu sama. Itu kok enggak ya? Karena menurut mereka darah itu bisa mengental dan harus dimurnikan lagi, itu harus fresh lagi itu. Makanya kadang itu by design reorganisasi itu dilakukan juga rutin supaya organisasi ini juga terus berkontraksi, nggak diem terus kemudian nggak freezing membeku terus jadi status quo. Wah, itu malah susah nanti menggerakkan organisasi, karena tujuannya bagaimana organisasi itu juga bisa lincah kan. Iya betul. Mengantisipasi market dynamic ya kan, bagaimana dia bersaing juga dengan kompetitor, bagaimana dia merespon tekanan-tekanan, entah itu kenaikan harga bahan baku, kenaikan inflasi, ekonomi, kan banyak itu variabel eksternalnya Mbak. Nah, organisasi, strategi, goal itu bisa di-drive dari eksternal juga. Jadi tiba-tiba ada pandemi, lah kalau kita diem kan ibarat berenang tenggelam kan kita kan. Iya betul. Ya, jadi kita harus tetap merespon tuh market itu akan seperti apa dan bagaimana kita memformulasi strateginya kita. Jadi pada dasarnya goal, strategi itu relatively harus berubah sesuai dengan perkembangan informasi itu apapun. Cuman biasanya kalau kita ngomongin visi, mimpi itu nggak mudah berubah.
Jadi saya pengen menjadi the most respected company. Saya pengen menjadi perusahaan yang direspek oleh society, direspek oleh siapapun itu ya. Itu kan ibarat lagu nggak lekang oleh waktu. Ya kan? Ya itu akan tetap jadi mimpi itu. Tapi kalau kita ngomongin goal bisnis, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu lebih ke visi. Tapi kalau ngomongin goal-goal yang sifatnya dicang menjadi waktu-waktu yang lebih cepat gitu ya, itu mestinya pada dasarnya akan berubah sesuai dengan perubahan zaman, perubahan waktu ya, perubahan waktu.